pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Panduan Pengemasan Barang yang Aman dan Efektif bersama narasumber Irwenda dari Tiki. Tidak mau kan mendapat komplain konsumen gara-gara mereka terima produk dari kamu dalam keadaan rusak? Yuk ikuti pelatihan ini untuk mengetahui teknik mengemas barang yang tepat dan aman. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya kenaikan penjualan melalui platform e-commerce. Peningkatan signifikan terjadi sejak awal pandemi. Dibandingkan Januari 2020, penjualan naik 320% pada Maret dan 480% sepanjang April. Dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, sayangnya baru 13% yang hadir dalam platform digital. Pertama di Indonesia, rangkaian pelatihan digital secara komprehensif untuk UMKM bersama Bakti, Kominfo, IDEA, Bangga Buatan Indonesia. 60 tema pelatihan. Inilah bentuk optimalisasi pembangunan 1.606 Base Transceiver Station atau BTS sinyal dan 7.542 akses internet yang dilakukan Kominfo di Indonesia dan bisa dimanfaatkan UMKM Indonesia. Pelatihan ini menjangkau UMKM di seluruh Indonesia, terlebih daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta daerah pariwisata super prioritas. Pelatihan dengan metode online via Zoom Meeting bersama praktisi ternama dan kredibel dimulai 5 Oktober sampai dengan 12 Desember 2020. Pelatihan secara gratis dan akan mendapatkan pergantian pulsa untuk peserta pelatihan. Kunjungi www.umkmdigital.kelasbakti.id untuk mengetahui seluruh tema, jadwal, dan narasumber pelatihan. Ayo, gabung sekarang. Diselenggarakan oleh Bakti, Kominfo, IDEA, Bangga Buatan Indonesia. Kominfo, Bakti, dan IDEA dengan bangga mempersembahkan pelatihan digital UMKM Indonesia. Tadi adalah pengiriman seperti sambal ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ini memang banyak sekali, bukan cuma di domestik ya. Bahkan kita sendiri kalau pergi keluar, rasanya kalau nggak bawa sambal gitu ya, itu ada yang kurang afdol sambal Indonesia gitu ya, karena susah kalau cari di luar. Nah, baik juga ini untuk kulineran. Jadi sambal-sambal yang dikirim itu tentunya kita berharap sambal itu sampai di sana sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau tadi kita melihat, memperhatikan beberapa metode yang sudah saya sampaikan gitu ya, itu yang paling aman itu baiknya di dalam botol kemasan sambal itu. Pertama, botol kemasan. Jadi jangan di plastik dulu Bu ya, tapi di botol kemasan. Botol kemasan disesuaikan dengan jumlah sambal itu sendiri, kemudian ditutup rapat ya, baru kemudian dibungkus plastik tadi yang wrapnya tadi, kemudian diikat karet kalau tadi lihat ya. Nah, kalau mau lebih aman, yang lebih dari itu kan tidak mungkin langsung kardus, tapi kita buat styrofoam ya, styrofoam yang ada ya, yang gabus itu tadi ya. Di dalam itu kalau botolnya banyak ya boleh ditumbuk di situ bareng ya, satu botol satu plastik. Satu botol satu plastik, kemudian masukkan di dalam styrofoam. Nah, sebelum styrofoam itu kita masuk styrofoam, itu dimasukkan dulu dalam plastik botol-botol itu. Baru kemudian lapisan luarnya styrofoam. Gitu ya. Dan jangan sampai guncang. Itu yang tadi saya sampaikan. Entah kalau yang mudah itu dengan loose fill peanut tadi, busa kacang,
kita tumpuk di situ, atau dengan koran yang banyak sehingga mencegah ada rongga-rongga botol-botol itu berceceran atau terguncang-guncang. Seperti itu. Itu Pak, nanti tambah, kalau misalkan di proses pengiriman itu ada posisinya akhirnya terbalik, itu dengan packing yang seperti tadi itu sebenarnya aman, Pak? Aman Bu. Jadi gini, kenapa saya botol plastik? Karena botol plastik kan tidak rentan terhadap pecah ya. Ada botolnya ada dua soalnya. Ada yang beling, yang kaca, ya. Nah itu kemasannya beda lagi. Kalau yang kaca itu sebaiknya outer packing luarnya itu menggunakan kayu. Ketika dia kebentur, jadi ada kayu yang kuat di luar penyangganya, ditambah dengan itu. Tapi kalau plastik, yang penting tutupnya itu tertutup kuat, kemudian satu botol itu dilapisi plastik, kemudian dikaret. Tadi seperti yang ada buat kuah-kuah itu yang saya bilang. Itu sudah dalam botol. Begitu. Itu aman. Kalau kami di Tiki, produk yang 1 hari atau 24 jam itu kita sebut sebagai one night service atau ONS. Jadi ada juga produk-produk lain yang lebih cepat, misalnya same day delivery, gitu ya. Kalau kami nyebutnya SDS, same day delivery. Kalau tadi Bu Isti bilang belum ada, kalau kami dari pesawat, bahkan bukan cuma Lampung, kalau menggunakan pesawat ya, atau cuma Surabaya, itu penerbangan paling 1 jam 2 jam setelah bongkar muat itu bisa sampai di tujuan. Tapi tentunya itu pun kita harus perlu coding juga. Misalnya gini, Surabaya yang kita tuju, Surabaya kalau di kami tuh ada contoh misalnya Surabaya 01, ada 02 atau 03 gitu ya. Tentunya di logistik lain juga begitu. Kalau dia Surabayanya makin ke desa, itu tentunya sampai di Surabaya masih kita delivery lagi dan itu bisa makan waktu 3-4 jam misalnya, sampai ke pelosok Surabayanya gitu. Nah, di kami itu juga seperti tadi saya sampaikan bahwa Tiki kebetulan saat ini sudah melayani lebih dari 70.000 desa ya. Jadi sekitar 75% dari 82.000 desa yang ada kita sudah cover 75%. Nah, kalau kabupaten, kami bisa cover itu 455 kabupaten. Dari 550 kabupaten kota di Indonesia, 455 kabupaten sudah kita jangkau, ada coverage-nya. Nah, tentunya dengan pengalaman yang ada selama 50 tahun ini, kami terus berinovasi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ya buat customer, terutama apalagi UMKM sekarang sedang berkembang. Kalau pertanyaan Bu Isi tadi bertanya, apakah kiriman ke Lampung itu bisa 1 hari? Bisa. Kami tiap hari kirim ke Lampung dan itu tidak menggunakan pesawat. Karena apa? Karena tol sudah sampai ke sana. Bahkan sudah sampai di Terbangi besar itu di Palembang. Jadi kami bisa cover Palembang itu tanpa lewat udara 4 jam. Nah, artinya kalau Lampung bahkan bisa dalam 12 jam. Tapi tadi saya sampaikan, Bandar Lampung kotanya atau pelosoknya itu nanti akan ditanya di gerai-gerai seperti itu. Jadi kalau Ibu bertanya soal susu, pengirimannya dengan lead time, kami pastikan Surabaya dan Lampung bisa dalam range 12-24 jam. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kemasannya? Kalau dalam sisi kemasan, mengirim produk-produk seperti susu, ya, tadi saya sudah sampaikan supaya untuk fresh dia bisa menggunakan gel pendingin, ya. Kalau via darat kita pakai dry ice juga bisa, baru kemudian masuk ke dalam styrofoam itu tadi, gitu ya. Kalau dia menggunakan botol-botol yang kaca atau beling itu tadi, sebaiknya itu gunakan outer packingnya terakhir itu setelah styrofoam itu dengan kayu, gitu Mbak Indri. Packing kayu itu tadi. Okay. Pak, kalau misalkan sebenarnya produknya kan dalam kemasan yang kecil gitu ya. Kalau akhirnya harus pakai packing kayu, apakah itu jadi tidak menambah berat, akhirnya biaya kirimnya juga lebih tinggi gitu. Itu siasatnya gimana ya Pak? Baik, ya. Sebenarnya begini Bu,
kalau ada beberapa standar packing ya, kalau kecil dia cuma satu, tentunya nanti akan dihandle kalau via logistik pasti dihandle oleh konsolidasi barang yang ada di logistik. Barang-barang dengan tujuan ini ukuran misalnya cuma 5 cm dikali 10 cm dikali 20 cm itu pasti akan, karena itu pun tidak diperbolehkan nanti untuk masuk di pengangkut. Misalnya lewat pesawat, ya ada standarnya minimal 32 cm dikali 24 cm ya dikali 35 cm tadi ya yang ada styrofoamnya. Jadi kalau kecil-kecil pun tidak boleh. Nah biasanya kalau memang pengirim wah ini repot nih nggak bisa bikin ini, nanti bisa diurus juga ya. Nah kalau terkait biaya tadi, biaya itu tadi, kalau dia memang apa namanya tidak memerlukan packing kayu, ya nggak perlu gitu ya. Jadi cukup pakai styrofoam saja cukup gitu, sehingga tidak menambah biaya pengiriman, tambah berat juga gitu. Begitu. Tapi dipastikan lebih rapih aja ya Pak ya, memastikan pakai bubble wrap-nya juga lebih rapih aja gitu kali ya. Betul, betul. Dan itu bukan cuma buat rapi, sebenarnya bubble wrap itu kan ada gelembung tadi, gelembung-gelembung udaranya, dia mencegah tadi. Kalau bentur kan nggak mungkin kita, kecuali kita yang bawa sendiri tuh barang, kita tahu di dalam. Tapi kalau sudah diserahkan ke pihak-pihak lain, kan kita harus cover itu barang itu supaya aman. Ya, ini barang kiriman khusus elektronik. Tadi sempat saya sampaikan di sesi pengemasan khusus barang elektronik. Tadi sudah kami sampaikan pengemasan barang elektronik baik yang bawaan pabrik ya. Ya, kalau masih ingat tadi Bapak Ibu sekalian, yang bawaan pabrik dan yang bukan bawaan pabrik. Dan dia sudah bisa cukup safe. Tidak ada yang mengharuskan sebenarnya barang elektronik itu harus menggunakan packing kayu. Kalau pertanyaan tadi Pak Raffi itu kan dengan packing kayu, makanya kami sampaikan bahwa packing kayu pasti akan ada beban biaya lain, gitu ya. Tapi kalau elektronik itu sudah besar dan berat, ya sudah cukup berat, tentunya packing kayu itu yaitu mencegah ketika barang itu sendiri jatuh karena dia berat, gitu ya, atau terbentur, itu pasti akan menyebabkan barang itu rusak. Nah, kalau barang-barang elektroniknya itu juga rentan seperti LCD, LED ya yang ada mirrornya segala macam, itu juga kenapa kita lebih prepare untuk menggunakan packing kayu supaya ketika dia terjadi benturan entah di gudang ataupun pada saat loading unloading itu packing kayunya itu kita sesuaikan jangan terlalu besar setelah ada. Jadi karena apa? Packing kayu itu kan nanti akan dihitung dimensi biasanya, bukan cuma berat. Jadi misalnya gini, di pengiriman biasanya itu akan menggunakan standar pola berat atau standar dimensi. Ketika dia berat, dia ringan barang itu, tapi kita kemasannya besar sekali, akhirnya kenanya dimensi jadi mahal, gitu kan? Nah, kita pastikan dia tidak terlalu besar sesuai dengan ukuran yang dia saja, gitu ya. Kan bisa diganti juga dengan triplek. Kalau dia kecil, dia cukup dengan triplek. Gitu ya. Tapi sebelumnya pastikan di dalamnya itu, di dalam kartonnya tadi, itu sudah ada koran-koran, sudah ada lost fill, udah apa, macam itu bisa. Dan bahkan kalau pabrik pun, ya, pabrik pun itu kan tidak pakai kayu. Yang dari pabrik sudah ada tadi kalau kita bisa lihat gambarnya ya, Mbak Indri, itu sudah ada busa, udah ada busanya, ada kardus busanya itu yang putih kalau kita sering lihat itu ya, itu ada laptop, busa, sudah cukup. Terus kemudian ada plastik, baru kardus. Di sisi-sisinya ada kardus juga, kardus yang kuat itu untuk mencegah kalau dia jatuh, dia tetap tidak terlalu ini ya, tidak akan pecah kayak gitu. Begitu juga fragile, barang-barang pecah belah. Nah, yang kita buat itu kan menyerupai pabrik, bahkan kita sering kepingin, wah ini lebih kuat lagi. Memang bagus, tapi kadang-kadang nanti kemakan biaya, gitu ya. Nah, ini posisi-posisi ini yang harus kita lihat. Dan sebaiknya pun itu ada notifikasi. Kalau kita sering lihat di karton itu ada fragile, misalnya. Kemudian side up,
Artinya kalau setup itu barang itu harus ini ke atas. Boleh dibalik gitu ya Pak? Tidak boleh dibalik. Itu sebenarnya kan notifikasi untuk para handler, untuk para Itu pekerja. dipatuhi nggak sih Pak? Dipatuhi harusnya Bu. Ya, itu dipatuhi. Jadi kalau orang sekolah juga di kargo, di handling, itu untuk itu. Jadi notifikasi itu justru untuk melihat bahwa misalnya ini dangerous good gitu ya. Terus kemudian ini ada barang pecah belah, karena itu nggak boleh dibanting gitu ya. Gitu. Terus atau kebalik, nanti kacanya di bawah misalnya. Dia tanpa kayu nih, tapi screen-nya ada di bawah. Kalau yang cembung, dia tekan itu akan pecah. Begitu Mary. Oke. Ini dari daerah-daerah ya. Kalau produk madu banyak juga mungkin dari pelosok. Kami juga sering bawa. Sebenarnya tidak ada masalah kalau pengiriman madu ya. Madu memang kalau dalam posisi yang kuantitas banyak ya, ya bisa akan jadi barang berbahaya ya. Banyak itu dalam ukurannya seperti apa Pak? Hitungan Ya, banyak misalnya dan jadi pengirimannya berbahaya. ya berdirijen-dirijen itu, jirigen-jirigen itu, itu tentunya nggak bisa lewat darat. Ya, madu itu karena dia juga flammable sebenarnya madu itu. Jadi barang yang mudah terbakar. Madu itu apalagi madu murni, ya. Kita kalau kita buat ini ya, kita bisa lihat kenapa madu itu bisa mudah terbakar karena memang dia mengandung banyak hal nutrisi apa ya yang saya nggak tahu ininya, tapi memang itu masuk bagian dari flammable gitu. Kalau udara, kalau banyak, tapi kalau sedikit boleh, nggak ada masalah kalau udara. Nah, sebenarnya itu kan bukan barang cepat busuk, bukan apa perishable ya, dia bukan, bahkan dia lebih ketahanan lebih kuat dari sambal sekalipun kan yang ada basicnya gitu ya. Madu kan enggak, kita bahkan kalau udah ditaruh madu didiamkan tidak di lemari es pun itu bisa berbulan-bulan masih diminum ya madu itu. Artinya apa? Kita tidak perlu menggunakan berbiaya cepat dengan pengiriman yang durasi cepat. Sepertinya misal saat ini darat juga dari dan ke Jakarta itu sudah bisa di cover waktu 3-4 hari ya. Kemudian juga dari Aceh itu udah bisa transit di Medan, lanjut lagi via darat ke Jawa, itu udah lebih cepat dari dulu karena tol ini sekarang sudah masuk sampai Palembang kan. Gitu. Nah, begitu juga di Jawa, Jakarta sampai Surabaya dan Bali itu seperti saya sampaikan tadi, via tracking saja 1 hari sampai karena sudah terjahit semua tolnya. Gitu. Nah, kalau ada sentra produksi madu itu, contoh kalau di kami itu ada misalnya dari Lombok, gitu ya, misalnya daerah timur, itu masuk ke Bali, itu waktunya nggak akan panjang kalaupun sampai Jakarta. Gitu, karena Bali sampai Jakarta itu kurang dari 2 hari sudah masuk. Surabaya Jakarta sehari, tambahin 2 hari. Jadi kalau untuk kemasannya sendiri, bagaimana? Kalau dia via darat, ya, kalau dia tidak cepat busuk, artinya itu dulu durasinya, ya kita kemasan seperti yang tadi saya sampaikan tadi, kalau dia pakai kaca yang botol-botol kaca itu madunya, itu tentunya kita lebih lapisi supaya tidak mudah pecah, di bubble wrap-kan dulu itu tiap botolnya, gitu. Terus kemudian atau dikasih lost fill atau dikasih koran-koran yang penting dia padat dan dia kalau saling bersinggungan, nah lebih amannya lagi botolnya botol plastik, gitu. Madu-madu itu kemasan, botol kemasan. Begitu sih Ibu. Kalau spare part motor, sesungguhnya motor pun kami bawa nih, dan logistik lain juga bawa motor. Tapi kalau motor itu utuh, itu tentunya kalau via udara nggak bisa. Nggak ada udara di domestik ini yang bawa sepeda motor saat ini ya Mbak Indri. Jadi kalau Pak ditanya mengenai spare part-nya, kalau spare part-nya tentu lebih kecil. Kalau motor utuh aja bisa, apalagi spare part. Biasanya
itu bisa via logistik dengan tracking, dengan via darat, gitu ya. Kalau antar pulau ataupun via laut itu bisa. Nah, bagaimana kalau kondisi via volume misalnya yang via darat atau via udara? Ya. Nah, kalau via via udara itu hitungan volumenya ya. Ini hitungan volume yang menjadi standar nasional di hitungan volume itu adalah panjang kalau untuk via darat, panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4.000. Itu via darat. Jadi kalau misalnya ngitung ongkos, panjang kali lebar kali tinggi, ingat itu ya. Ini buat kita semua. Oh, kalau via darat, hitungannya sama. Dibagi 4.000. Ya betul, dibagi 4.000. Panjang kali lebar kali tinggi untuk darat, itu dibagi 4.000. Bagaimana dengan udara? Kalau udara panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Ini udara. Jadi volumenya tetap sama, tapi pembagian yang beda yang menjadi ongkos tadi. Bedanya darat maupun dari udara. Nah, kalau kilo itu sama, kilo kan sesuai timbangan. Nah, masalahnya kalau spare part itu kan bentuknya pipih gitu ya. Kiloannya cuma segini, tapi begitu dibungkus dengan karton segala macam yang dihitung akhirnya volume. Ya, volume itulah yang menjadi ongkos dari pengiriman itu sendiri. Karena mau baik udara via airline atau darat itu hitungannya seperti itu. Itulah yang mereka tagihkan ke logistik. Nah, logistik menghitung yang sama seperti itu. Sekarang volume, misalnya tadi pertanyaannya seandainya bukan motor. Nah, itu akan disesuaikan dengan misalnya via udara. Ada spare part nih, Mbak Indri. Ada orang mau kirim spare part yang untuk truk Hino yang besar tuh, untuk tambang. Mata-mata bor untuk tambang. Itu ya, dari perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan pertambangan, Pertamina, Caterpillar, United Tractor, biasa tuh dengan kita juga. Begitu dia materialnya besar, itu akan ada ukuran pintu door-nya. Door pesawat itu ada ukurannya. Maksimal misalnya panjangnya 110, lebarnya 90 cm. Nah, di luar itu maka volumenya juga nggak muat, karena kan nggak bisa masuk cargo door, nggak bisa masuk pintu. Gitu. Nah, terus kemudian itu dari kalau lewat udara bisa terlihat dari barang yang akan masuk ke pesawat. Itu kalau misalnya di luar motor. Tapi kalau motor spare partnya kecil-kecil pasti bisa. Cuma tadi itu ukurannya seberapa besar ukuran volume kalau untuk sepeda motor saya pastikan kalau spare part motor semua bisa terangkut gitu. Tapi kalau dia barangnya via udara itu nggak bisa kalau motor. Kalau darat itu bisa. Gitu Mbak Indri. Kalau ada yang belum terjawab mungkin bisa tanyakan lagi. Kalau dry ice itu adalah kan cairan kimia ya yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga dia punya seperti biang es gitu ya, dry ice itu juga. Tapi dia menjadi lebih tahan lama dibanding kalau gel pendingin. Nah, cuma kekurangan dry ice itu, dia kalau via udara itu tidak bisa sembarangan bawanya. Penggunaan dry ice itu harus ada deklarasinya kalau via udara. Kenapa? Karena kalau di udara itu harus safe-nya di atas memang angkutan yang lain. Sebab kalau di udara terjadi berasap, terjadi satu gesekan api atau apa, kan pasti pesawat nggak bisa langsung berhenti terus dibuang. Kan ada di udara. Jadi sedemikian itunya mereka lebih safe. Itu bedanya. Nah, kalau di dry ice digunakan di darat, kalaupun nanti berasap atau itu masih itu dari sisi safety. Nah, penggunaan dry ice itu akan lebih awet dibanding gel pendingin. Ya, tapi pasti harganya juga lebih mahal dry ice. Ya, tapi kami sampaikan kalau untuk produk-produk seafood sebaiknya jangan menggunakan dry ice karena dry ice itu sendiri sebenarnya bisa diganti. Ini satu sampel yang sederhana. Kita sering buat es batu ya, es batu di lemari es. Tapi kan itu biasanya dibungkusnya plastik, ya. Nah, untuk
dia cukup tahan lama, itu sebaiknya es batu itu dimasukkan dalam botol kemasan. Begitu Pak Chandra. Mbak Indri bisa bayangkan ya, Iya, ini iya. botol kemasan yang besar, kita kasih air terus masukkan dalam freezer, nanti kan beku tuh ya. Pas beku itu menjadi sarana pendingin di dalam styrofoam tadi. Jadi ada berapa batu. Nah, itu akan lebih awet. Dan kenapa tidak menggunakan batu esnya aja Pak Wenda langsung masukkan ke dalam itu. Nah, batu es itu akan lebih rentan untuk menguap, langsung cairnya lebih cepat. Tapi kalau di dalam botol kemasan dia akan lebih tahan lama. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya itu nanti pasti akan berat, menambah barang yang kita kirim sudah pasti karena ada tambahan material. Kalau kita tidak tambah itu kan barangnya jadi busuk. Kita kirim misalnya pakai darat dari Medan ke Jakarta misalnya. Ya tentunya kalau kita kirim daging ya udah nggak fresh atau bahkan bisa jadi bau kan gitu. Mau tidak mau dengan harganya tadi, kenapa dia kemasannya jadi lebih mahal? Karena harganya itu kan juga beda sama dengan kargo. Daging pasti beda, ikan yang fresh juga pasti beda, harganya lebih mahal. Seperti itu. Jadi kita covernya pun ya, harus ada biaya lebih. Atau diakali kali ya Pak, dari harga jualnya mungkin bisa dilebihkan dengan fasilitas pengemasan yang lebih aman gitu ya Pak ya. Pasti Mendy. Karena barang perishable itu nggak ada yang di bawah harga barang umum. Karena dari penanganannya pun beda. Gitu. Kalau di udara bahkan banyak surcas-surcasnya itu. Kalau pernah barang-barang itu seperti itu. Gitu. Ukuran tentunya ini tergantung kita mau kirim via apa nih. Misalnya Bapak ngirim via RPK, tapi Bapak mau kirimnya via darat aja Pak. Misalnya Bapak posisinya ada di Palembang buat ke Lampung, yang mungkin sehari 2 hari jadi, udah nggak ada masalah. Kalau via darat sesuai dengan ukuran tracking atau mobil-mobil ekspedisi kami, gitu ya. Kalau via udara nggak mungkin pohon 2 meter kita kirim gitu ya, karena nggak muat di pintu pesawat misalnya. Nah, itu ada standar yang bisa disampaikan nanti di gerai atau di counter-counter kami nih. Kita belum tahu bibit tanaman seperti apa atau tanaman yang model jenis apa, karena kalau saya kaitkan lagi kembali ke materi tadi soal pengiriman tanaman hias, itu tanaman-tanaman yang memang dilindungi misalnya. Nah, kemudian pengiriman tanaman pun melewati balai karantina, gitu. Bukan cuma ikan. Jadi kalau saya sampaikan ada karantina, ada kalau kita, Mbak ini bisa lihat juga di pelabuhan atau apa, itu biasanya ada balai karantina tanaman dan hewan. Nah, disitulah nanti itu ada dokumentasi, tidak mahal, biasanya murah saja. Nah, yang penting itu ada sertifikasi pengiriman tanaman. Nah, baru bisa dibawa ke bandara. Atau kalau via darat, itu langsung bisa lewat via darat. Tapi biasanya karantina akan memproses itu untuk sertifikasi. Itu dari proses dokumen. Dari ukuran, tinggal tergantung saja, Mbak Indri, pertanyaan Pak Karim tadi. Kalau bibit-bibit, saya rasa semua bisa bibit-bibit tanaman. Yang penting sudah proses sertifikasi dari karantinanya sudah oke. Satu lagi, mohon maaf. Satu lagi, kira-kira tolong penghitungan dengan durasinya. Karena ini tanaman hiasnya ini kalau kira-kira panjang durasinya, kan kita perlu perhatikan tanaman ini 2 hari sampai nggak? Kalau tidak sampai dalam 2 hari, bahaya juga. Nanti layu, kering, mati juga kan. Itu bisa ditolak di kita kalau lebih dari 2-3 hari. Tapi kalau lewat darat tuh lewat balai karantina juga nggak Pak? Ya, sebenarnya kalau lagi ada proses endemi ya, sebuah penyakit di satu daerah, ya, sebenarnya ini di luar ranah kami, karena kalau kami kan ngikuti aja aturan. Biasanya ada notis dari KKP, ada notis tidak diperbolehkan dulu, sama kayak ikan, tidak diperbolehkan bawa ikan dulu ke sana, karena nanti takutnya mengganggu ekosistem
di satu sentra produksi daerah lain gitu. Karena dia biasanya akan menular atau apa, jadi belum boleh dulu bawa ini. Atau dia dilindungi di satu daerah. Nah itu dari KKP biasanya ada notis. Kalau tidak ada notis, oke, nggak apa-apa, kita bisa bawa. Durian itu bisa diangkut di udara, tapi penerapannya pun tinggal tergantung maskapai mana. Begitu ya. Ini satu hal dulu. Ada maskapai yang memang tidak mengizinkan mengangkut durian karena terkait smells good itu. Jadi barang komoditas tidak disebut durian, tapi smells good. Jadi yang beraroma tajam. Bukan cuma durian. Banyaklah aroma-aroma yang lain, misalnya petai dia tidak bawa, jengkol dia tidak bawa, kan ada petani-petani itu. Nah, ketika kita mau mengemas durian, durian itu pernah saya angkut, tapi ada beberapa juga airline yang tidak angkut, itu sah-sah saja boleh, itu karena terkait dengan masalah kenyamanan dan keamanannya. Misalnya. Nah, untuk durian itu kan banyak daerah, misalnya Medan, Palu, ada durian. Sekarang banyak lah durian samping pun ada di mana-mana gitu ya. Nah, kalau diangkut dengan pesawat biasanya jumlahnya ton-tonan gitu. Nah, kami kalau durian diangkut, saya nggak tahu pengangkutannya via udara apa via darat ini, pertanyaannya tadi, Mbak. Tidak dijelaskan sih Pak, cuma minta tips aja supaya aman itu prosesnya seperti harusnya seperti apa. Ya, kalau itu kan berarti bisa saja yang dari Palu itu via darat mungkin ke Makassar atau juga mungkin yang via udara ke Pulau Jawa gitu ya. Karena kalau durian dia lebih dari 2-3 hari, biasanya duriannya itu terbelah. Dia terbuka sendiri, pecah kalau kematangan. Nah, dia biasanya dipanen itu dalam kalau orang bilang apa ya, mengkel apa itu ya. Apa tuh posisi duriannya itu masih nggak matang di pohon gitu kan. Nah, saya pernah urus beberapa komunitas durian dulu. Jadi posisinya ketika dia dikemas itu ditaburi oleh bubuk kopi dan daun pandan, gitu ya. Ini di luar metode yang ada nih, yang tadi materi yang saya sampaikan, itu pengemasan durian. Jadi durian dalam satu karton ya, dalam satu karton itu bisa keisi 5 atau 6 buah durian dalam satu karton tadi. Nah, di dalamnya sebelum sisi-sisinya ditaruh biasanya kalau para petani sana itu koran ya Mbak Indri, koran semua pinggir-pinggirnya ya yang diremas terus dipadetin, itu dimasukin durian, itu ditaburi kopi dengan daun pandan. Nah, itu smell good-nya itulah yang bisa diredam. Jadi kalau coklat sebenarnya dia memang harus beku ya. Beku itu artinya keras kan, dia tidak mencair. Jadi kalau jadi secara satu lagi apa tadi, keju ya. Keju yang Mbak Indri ya. Keju dan coklat, Pak. Keju dan coklat. Kalau kita menyimpannya di dalam lemari es itu bisa di freezer atau bisa juga di tempat yang biasa yang dinginnya. Karena dia kan nggak beku juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan posisinya mereka itu kalau dia pakai dingin tadi, ada lapisan pendinginnya, gel pendingin, dia akan terjaga. Sekalipun dia ada dalam misalnya plastik dibungkus, saya nggak tahu nih bucket coklatnya itu dia seperti es krim apa yang padat gitu ya, seperti coklat batangan atau apa ya, itu mungkin lebih mudah. Yang jelas jangan sampai suhunya panas sehingga dia mencair gitu ya. Nah, terutama kalau via udara, temperatur dalam cabin di dalam kargo kompartemen itu di atas berbeda sekali dengan kondisi di darat. Itu bisa berubah sangat cepat kalau menggunakan udara. Makanya kita jaga packing kita supaya suhu temperaturnya di dalam tetap stabil, itu dilapisi tadi dengan gel pendingin atau diganti dengan
kemasan es batu yang di dalam botol kemasan itu. Kalau memastikan durasinya cukup, saya jamin itu akan terjaga gitunya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 hari atau 3 hari kiriman, kita juga menggunakan ya cair juga, lama-lama meleleh gitu, Mbak. Jadi pastikan durasi waktu kiriman yang kita mau tuju. Kalau cuma Medan Jakarta apa itu kan paling 2 hari itu. Gitu. Oke, sepertinya waktunya sudah harus diselesaikan dulu sesi tanya jawab yang sekarang, Pak Wenda. Mungkin ada yang mau Bapak summary dulu dari pemaparan dan tanya jawab kita sesi ini, Pak? Ya, mungkin saya pribadi atas nama Tiki Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada para pengusaha UMKM karena dari usia kami yang 50 tahun ini itu kami hidup dan berkembang juga bersama UMKM yang ada di Indonesia gitu. Kami jadi bangga melayani baik para pengusaha kecil, mikro dan menengah itu bersama-sama membangun bisnis kita. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga bisa tumbuh, berkembang dan usahanya terus berkelanjutan. Nah, apalagi di era pandemi saat ini pun UMKM tentunya menjadi soko guru ya buat perekonomian bangsa. Dan kami bangga juga melayani Bapak Ibu sekalian supaya bisa menghasilkan para usahawan-usahawan baru juga. Tentunya kita juga akan terus berbenah untuk pelayanan yang lebih baik. Seperti itu, Mendy. Oke, selamat ulang tahun buat Tiki. Terima kasih Pak Wenda. Kalau boleh saya summary sedikit, jadi sebenarnya semua produk itu bisa diakali dengan cara bisa diakali pengemasannya untuk bisa dikirim ke konsumen dalam keadaan baik. Untuk detailnya boleh nanti ke websitenya Tiki atau kita ya untuk yang penanya-penanya dan pertanyaannya belum terjawab hari ini, kita punya jadwal konsultasi dengan Pak Wenda ya Pak ya dan tim besok di grup Telegram. Besok ya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat ya Ibu, hanya di grup Telegram. Jadi pastikan Bapak Ibu tergabung di grup Telegram. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Wenda dan Bapak Asep nih yang bantu saya di jawab-jawab juga. Sampai ketemu dengan Bapak Ibu besok. Saya Priyana Indriasari. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ririn. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Mbak Priyana Indriasari selaku moderator acara pada siang hari ini yang tentunya telah memandu jalannya sesi pelatihan. Terima kasih ya Mbak. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irwenda dari Tiki yang tadi telah memberikan panduan bagaimana sih mengemas barang dengan aman dan efektif. Ternyata mengemas barang yang baik dan benar itu ada tekniknya. Jadi beda jenis barang, beda juga tekniknya. Nah tadi Pak Irwenda sudah menjelaskan secara detail, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas penjelasannya Pak Irwenda. Sampai ketemu lagi, sehat selalu untuk Bapak. Baik Bapak Ibu semua, tadi kita sudah dipandu oleh Bapak Irwenda dari Tiki tentang pengemasan dan pengiriman barang. Nah kalau kita berbicara tentang pengiriman barang nih, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah berhasil mengirim sampai seluruh Indonesia. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu masih ada nih jangkauannya masih kecil. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, mungkin salah satunya dikarenakan brand atau usaha Bapak Ibu itu sulit untuk ditemukan di internet. Jadi banyak yang belum tahu. Nah, nanti di hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 jam 8 pagi kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik sekali, yaitu strategi membuat brand mudah ditemukan di internet. Nah, bersama narasumber kita yaitu Bapak Rian Kristo Mulyono nih ya,
founder sekaligus CEO dari Tovidev. Wow, keren banget kan? Oleh karena itu jangan lupa hadir pada hari Jumat jam 8 pagi waktu Indonesia Barat ya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi pelatihan ini, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi survei online dan juga absensi online yang telah kami tampilkan pada layar atau device Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada QR code, bisa Bapak Ibu scan atau bisa juga langsung klik link yang sudah kami kirimkan di chat box Bapak Ibu. Dan buat Bapak Ibu tadi yang masih bertanya, masih penasaran tentang pengiriman barang atau pengemasan barang, jangan khawatir karena seperti biasa akan ada jadwal konsultasi melalui Telegram Kamis 15 Oktober 2020 jam 1 sampai jam 3 siang ya. Dan buat Bapak Ibu yang masih pengen bertanya sama Pak Irwenda, silahkan karena nanti ada tim juga yang akan membantunya. Baik, Bapak Ibu semua, karena keterbatasan waktu dan kita harus juga diakhiri ya. Saya Ririn mewakili Asosiasi E-commerce Indonesia dan Bakti Kominfo. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Kami mohon maaf juga ada kekurangan dan semoga sesi pelatihan dan diskusi ini juga akan memberikan manfaat bagi UMKM Bapak Ibu semua. Amin. Dan selamat siang, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di hari Jumat jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Ririn undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.